Hai, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SIMA UI. Bagi kalian yang ingin mengikuti SIMA UI, ayo kita menyimak dengan baik supaya kalian sukses menghadapi SIMA UI tahun ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas aja langsung ya. Yang pertama adalah tentang metabolisme. Laju metabolik pada makhluk hidup dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah ukuran tubuh. Pernyataan berikut yang tepat tentang laju metabolik pada hewan adalah A. Belalang tidak melakukan metabolisme dalam tubuhnya karena belalang adalah hewan eksoterm sehingga panas tubuhnya didapat dari lingkungan. B. Laju metabolik basal pada mamalia dipengaruhi oleh ukuran tubuh. C. Semua hewan endoterm memiliki laju metabolik basal yang relatif sama. D. Gajah memiliki laju metabolik basal per kilogram yang lebih besar terhadap tikus karena gajah memiliki ukuran yang lebih besar. E. Tidak ada hubungan antara laju metabolik dengan ukuran tubuh pada mamalia. Baik, untuk menjawab soal ini kita harus memahami dulu ya tentang konsep daripada laju metabolik pada makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup itu melakukan metabolisme ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki laju metabolik tertentu ya. Nah, setiap hewan memiliki laju metabolisme basalnya masing-masing dan berbeda satu dengan yang lain. Nah, basal metabolic rate atau BMR adalah kalori yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh seperti memompa jantung, mencerna makanan, bernafas, memperbaiki tubuh atau memperbaiki sel-sel tubuh ya. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti ya melakukan metabolisme dan memiliki basal metabolic rate-nya masing-masing ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti punya yang namanya laju metabolik yang berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju metabolik pada hewan mamalia salah satunya adalah ukuran tubuh ya. Jadi, yang bertubuh besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan yang bertubuh kecil karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Sementara nanti kalau yang bertubuh kecil tentu saja sebaliknya ya. Nah, jadi kalau ditanyakan di soal ya tentang laju metabolik, pernyataan yang tepat adalah kalau yang A itu belalang tidak melakukan metabolisme dalam tubuhnya ya tentu saja salah karena kan setiap makhluk hidup melakukan metabolisme dalam tubuhnya ya. Yang B, laju metabolik basal pada mamalia dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Nah, itulah jawaban yang benar ya. Jadi jawabannya B. Untuk yang C, semua hewan endoterm memiliki laju metabolik basal yang relatif sama. Ya tentu saja berbeda-beda karena kan hewan endoterm itu kan ada Pisces, ada amfibi, ada reptil ya. Jadi mereka berbeda kelas, tentu saja berbeda untuk metabolik basal mereka ya. Kemudian D, gajah memiliki laju metabolik basal per kilogram yang lebih besar terhadap tikus karena gajah memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Ya, kalau untuk per kilogram tikus dengan per kilogram gajah itu kan sama. Jadi namanya laju metabolik mereka akan sama. Tapi karena si gajah lebih besar ukurannya ketimbang tikus, maka gajah akan memiliki metabolik basal yang lebih besar ya berdasarkan ukurannya. Tapi kalau per kilogram mereka kurang lebih sama ya. Oke, untuk yang E, tidak ada hubungan laju metabolik dengan ukuran tubuh pada mamalia. Justru itu salah satu tadi yang menentukan laju metabolik basal pada mamalia adalah ukuran tubuh. Jadi jawaban E itu salah juga ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke ya, kita lanjutkan lagi soal nomor 2 tentang zat makanan yaitu vitamin. Berikut ini yang salah tentang vitamin yang larut dalam lemak adalah A. Vitamin B3 atau niacin adalah komponen utama koenzim NAD+ dan NADP+. B. Retinol didapatkan dari sumber makanan utama yang mengandung beta-karoten. C. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan riketsia. D. Tokoferol sangat penting sebagai sumber antioksidan bagi tubuh dan mencegah kerusakan membran sel. E. Vitamin K berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, jadi kita harus tahu ya tentang vitamin.
Vitamin itu terbagi dua jenis, ada nanti vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang larut dalam air. Contoh vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, K ya. Jadi vitamin A disebut dengan retinol, vitamin D disebut kalsiferol, vitamin E adalah tokoferol, vitamin K adalah phylloquinone ya. Nah, jadi ini adalah ingat aja cara ngafal vitamin yang larut dalam lemak ya, ADEK gitu ya. A, D, E, K. Nah, jadi kalau di sini kita lihat untuk pilihan A, B, C, D, E sudah terlihat ya bahwasanya yang vitamin B3 itu bukan larut dalam lemak ya, itu sudah pasti dia larut dalam air ya. Yang lainnya retinol yaitu vitamin A pada B benar, yang C vitamin D benar walaupun fungsinya salah ya. Yang D itu vitamin tokoferol itu adalah E benar, vitamin K juga benar. Jadi jawabannya sudah terjawab ini A. Nah, tapi kita lengkapin lagi ya untuk pembahasannya. Nah, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B. Vitamin B ini ada macam-macam ya, terdiri dari B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 asam folat, B12 kobalamin. Dan satu lagi vitamin C yaitu asam askorbat ya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya soal ini yang salah ya. Vitamin yang larut dalam lemak berarti vitamin B3 ya atau niacin. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan lagi soal tentang virus nomor 3. COVID-19 pernah menjadi sebuah pandemi global di tahun 2020. Penyebab dari virus COVID-19 adalah SARS-CoV-2 ya. Virus dengan strain yang mirip dengan virus yang menyebabkan wabah SARS. Reseptor yang dapat menjadi pintu masuk bagi virus SARS-CoV-2 adalah ya A. TLR, B. CD4, C. AC2, D. IP3, E. CPR7 ya. Nah, jadi ini pembahasan ini kita lihat dulu tentang materinya ini ya. Reseptor AC itu adalah enzim yang menempel pada permukaan sel beberapa organ seperti pada paru-paru, pada jantung, pada ginjal, pada usus. Itu ditemukan yang namanya reseptor AC. Jadi, apa kaitan antara reseptor AC dengan COVID-19? Dilansir dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dalam sebuah tulisan mengenal reseptor AC2, pintu masuk COVID-19 epidemi SARS yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2003 membuat para peneliti menemukan bahwa virus penyebab SARS masuk ke dalam sel inangnya terikat melalui reseptor AC2. Pada virus SARS-CoV-2 memiliki protein yang dapat terikat dengan reseptor AC2 yang terdapat di permukaan sel manusia. SARS-CoV-2 ini dinilai mengenali reseptor AC2 dengan lebih baik dibandingkan SARS-CoV. Hal ini membuat penularan SARS-CoV-2 menjadi lebih tinggi dan mudah. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi reseptor yang dapat menjadi pintu masuk bagi SARS-CoV-2 adalah C, ya, AC2. Oke. Berikutnya adalah soal keempat tentang evolusi isolasi reproduksi. Salah satu contoh penghalang prezigotik untuk menghalangi perkawinan atau merintangi fertilisasi jika perkawinan terjadi adalah A. Keturunan hibrid dari kedelai dan kuda disebut bagal yang kuat namun steril. B. Hibrid dari dua spesies salamander yang berbeda akan berkembang menjadi sangat lemah dan kemudian mati. C. Keturunan dari hibrid dua spesies padi yang berbeda nantinya akan menghasilkan keturunan yang steril. D. Dua spesies sigung bintik yang berbeda memiliki waktu kawin yang berbeda. E. Perkawinan antara dua spesies kupu-kupu yang berbeda menyebabkan keturunannya memiliki sayap yang mudah patah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini salah satu contoh penghalang prezigotik ya. Berarti itu dia belum melakukan perkawinan ya. Kalau post dia sudah melakukan perkawinan. Jadi kalau pilihannya ini A, B, C, D, E, yang mana kira-kira yang dia belum kawin dan belum memiliki keturunan ya? Tentu saja jawabannya sudah ketahuan ya, sebenarnya jawabannya adalah D. Kalau yang A, B, C, dan E itu kan dia sudah punya keturunan pada jawaban itu ya. Jadi keturunan-keturunannya itu berarti dia sudah melakukan perkawinan, berarti dia adalah postzigotik ya. Oke, untuk membahasnya ini kita lihat dulu
bahwasanya isolasi reproduksi atau penghalang atau hambatan perkawinan dapat dibagi atas dua bagian. Yang pertama isolasi prezigotik, yang kedua nanti adalah isolasi postzigotik ya. Nah, isolasi prezigotik adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadi fertilisasi. Jadi belum ada pertemuan antara sperma dan ovum dari kedua individu tersebut ya. Apa saja contohnya isolasi ekologi ya. Mereka ini memiliki habitat yang terpisah, mereka nggak akan bertemu untuk melakukan perkawinan. Yang kedua, isolasi perilaku, mereka memiliki perbedaan kebiasaan dalam perkawinan, jadi mereka merasa nggak cocok satu sama lain karena kebiasaannya berbeda ya, mereka nggak akan kawin. Kemudian yang ketiga, isolasi mekanik, mereka memiliki perbedaan struktur tubuh dan sel kelamin yang berbeda, jadi mereka nggak akan terjadi fertilisasi ya. Kemudian isolasi temporal, mereka memiliki perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Jadi dengan waktu yang berbeda menyebabkan mereka juga tidak akan melakukan perkawinan. Nah, inilah isolasi prezigotik. Jadi kalau tadi yang D itu dua spesies sigung bintik yang berbeda memiliki waktu kawin yang berbeda, dia termasuk ke dalam isolasi temporal ya. Jadi dia termasuk isolasi prezigotik, sementara yang lainnya postzigotik. Oke, kita lihat isolasi postzigotik. Itu adalah isolasi yang terjadi setelah fertilisasi. Nah, apa saja itu? Inviabilitas, mati sebelum dapat bereproduksi. Jadi dia punya keturunan, tapi keturunannya akan mati sebelum berkembang biak. Kemudian sterilitas hibrid, yaitu hibrid yang dihasilkannya hidup tapi dia bersifat mandul atau tidak bisa melakukan memiliki keturunan ya berikutnya. Kemudian penurunan kualitas hibrid ya. Jadi untuk pilihan A, B, C dan E itu termasuk ke dalam isolasi postzigotik. Jadi yang tepat jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjutkan lagi soal kelima tentang sel, organel sel dan fungsinya. Berikut adalah organel yang tidak didapatkan pada sel tumbuhan adalah ya. Jadi sel tumbuhan, organel selnya yang tidak didapatkan. Yang pilihannya A, inti sel, ya pasti aja punya dua-duanya ya. B, retikulum endoplasma yang namanya tumbuhan dan hewan punya ya. Kemudian C, retikulum endoplasma kasar dan halus ya, sama-sama ada mereka ya. Kemudian D, kloroplas, nah ini dia dimiliki oleh tumbuhan, tidak dimiliki oleh hewan. E, sentriol, nah inilah jawabannya ya. Jadi tumbuhan tidak punya tapi hewan punya. Oke, kita lihat apa sih perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Secara garis besar ya, perbedaan mereka ada 5 poin ya. Yang pertama dinding sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Yang kedua adalah plastida meliputi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Pada sel tumbuhan itu ada, pada sel hewan tidak ada. Kemudian vakuola pada sel tumbuhan ada berukuran besar sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Sementara pada hewan itu tidak ada kecuali hewan bersel satu atau protozoa yang vakuolanya berukuran kecil. Ada namanya vakuola makanan dan ada vakuola kontraktil ya. Nah, itulah yang dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Sementara yang dimiliki sel hewan tidak ada pada sel tumbuhan adalah lisosom ya dan sentriol. Jadi lisosom dan sentriol tidak ada pada sel tumbuhan, sementara pada sel hewan ada. Jadi sudah jelas terjawab ya, jawabannya adalah E, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan adalah sentriol. Oke ya, itu dia jawabannya E. Kita lanjutkan lagi soal nomor 6 tentang sel, yaitu struktur sel. Komponen dari membran sel yang bersifat amfifatik adalah, nah, apa itu amfifatik ya? Jadi pilihannya ada fosfolipid, protein perifer, fibronektin, kolagen, dan proteoglikan ya. Jadi kita harus paham dulu ini apa nih amfifatik ya. Nah, jadi sifat amfifatik artinya memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik dalam satu komponen atau senyawa ya. Jadi membran sel yang bersifat amfifatik adalah fosfolipid dengan kepala fosfat yang bersifat hidrofilik dan kakinya berupa lipid yang bersifat hidrofobik ya. Jadi kalau hidrofilik itu menarik air ya, kalau hidrofobik itu menolak air gitu ya. Nah, sementara untuk penjelasan fibronektin, dia adalah glikoprotein dengan berat molekul tinggi dan matriks ekstraseluler yang terikat pada membran reseptor protein yang disebut integrin ya. Jadi dia nggak mungkin ya. Jadi yang tadi udah jelas ya, itu adalah pilihannya fosfolipid ya. Fosfolipid pilihannya A ya. Kita lihat penjelasan yang lain. Kolagen adalah protein penyusun tubuh. Serat kolagen memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan.
Dan proteoglikan adalah protein yang mengalami glikosilasi dalam jumlah tinggi ya. Oke, itu dia ya untuk penjelasan fosfolipid ini, bisa kita lihat ya, jadi jawabannya sudah pasti A. Ya, jadi ini adalah gambar sebuah sel. Jadi sel itu kalau kita ambil membrannya ya, kelihatan itu bagian-bagian daripada sel ya. Membran sel terdiri dari karbohidrat ya kan, terdiri dari glikoprotein, globular protein, dan protein yang mana melakukan transportasi. Protein ini ada integral, ada protein perifer ya. Kalau protein integral dia mencapai kedua sisi membran, kalau perifer dia hanya di salah satu sisi membran saja ya. Kemudian ada kolesterol juga, ada yang namanya protein integral dan perifer tadi sudah ya. Jadi kalau kita ambil sebagian daripada sayatan membran sel ini, kita lihat yang namanya bahwasanya membran sel ini disusun oleh fosfolipid bilayer ya, 2 lapis fosfolipid. Nah, kalau kita lihat fosfolipid itu meliputi kepala yang hidrofilik dan meliputi ekor yang hidrofobik. Nah, ini dia kepala yang hidrofilik dan ini adalah ekor yang hidrofobik. Makanya tadi yang amfifatik itu adalah bagian yang fosfolipid ya. Jadi amfifatik itu adalah jawabannya A, fosfolipid. Oke ya, sudah jelas ya, bagian itu disebut amfifatik. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, boleh ya mendukung channel ini agar melakukan subscribe, like and share ya, supaya channel ini berkembang lagi lebih baik ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, like and share. Bagi yang belum, segera ya. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 7 yaitu protista, tentang protozoa paramecium ya. Perhatikan gambar berikut ya. Dari gambar mikroorganisme berikut ini yang berfungsi untuk mengatur reproduksi mikroorganisme tersebut adalah organel yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau kita lihat ini nomor 1 itu adalah vakuola kontraktil, 2 itu mikronukleus, 3 itu makronukleus, 4 itu vakuola makanan, yang kelima itu dia membuang sisa-sisa dari tubuhnya lewat sana ya, anal por namanya ya. Oke, kita akan lihat untuk penjelasan gambar ini, gambar paramecium caudatum ya, paramecium sp ya. Dia adalah hewan protozoa yang bergerak dengan silia atau rambut getar. Dia tergolong kelas Ciliata ya. Nah, jadi organel yang ditunjuk itu adalah vakuola kontraktil sebagai alat ekspresi dan mengatur tekanan osmotik sel ya. Kemudian kalau yang kedua adalah mikronukleus untuk mengatur reproduksi ya. Yang ketiga adalah makronukleus untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Yang keempat adalah vakuola makanan, mencerna makanan dan mengedarkannya. Sementara yang kelima adalah analpor atau sitoprok sebagai tempat limbah dikeluarkan ya. Jadi sudah terjelas ya, terjawab soal ini. Yang manakah yang mengatur reproduksi mikroorganisme tersebut? Ya tentu saja nomor 2 yaitu mikronukleus ya. Jawabannya adalah bola. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ini untuk melihat bagian-bagian tubuh paramecium yang lebih lengkap dan lebih komplit ya. Nah, di sini bagian-bagiannya kita lihat ada silianya, ada pelikel ya. Pelikel itu kayak rangka tubuhnya dia. Kemudian ada oral. Oral itu bagian mulutnya, tempat masuknya makanan ya. Kemudian buccal overture ya, itu juga bagian dari saluran pencernaan dia. Kemudian ada sel, mold itu bagian dari sel ya. Sel nanti yang membentuk pola makanan. Selanjutnya ya itu ada analpor tadi sudah ya, tempat pengeluaran limbah-limbah tubuhnya. Ada food vakuola, itu adalah vakuola makanan. Ada sitoplasma cairan sel, ada makronukleus, nukleus yang berukuran besar, ada mikronukleus, nukleus yang berukuran kecil untuk reproduksi tadi jawabannya. Ada di situ vakuola kontraktil ya. Oke, itu dia gambar dari paramecium ya, dengan bagian-bagian tubuhnya ya. Nah, itu dia mikronukleus yang kita pilih sebagai jawaban tadi ya.
Baik, kita lanjutkan sel, yaitu nomor 8 tentang sel, transportasi sel, osmosis ya. Jadi sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis akan mengalami akrenasi, B turgid, C plasmolisis, D hemolisis, E osmosis ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita bantu dengan gambar ya. Ini ada respon sel tumbuhan terhadap kondisi larutan yang berbeda konsentrasinya. Nah, seandainya sel tumbuhan dimasukkan ke larutan hipertonik ya, dimasukkan ke dalam larutan hipertonis seperti ini, apa yang terjadi pada sel tumbuhan? Lihat saja pada gambar ya. Air akan keluar dari sel tumbuhan, sehingga pada saat air keluar dari sel tumbuhan, cairan dari vakuola akan keluar, cairan sitoplasma pun akan keluar, sehingga membran selnya akan terlepas dari dinding sel. Jadi membran sel ini akan mengkerut ya. Jadi membran sel ini akan mengkerut ya. Nah, setelah membran sel ini mengkerut, inilah yang disebut dengan istilahnya plasmolisis ya. Sel mengkerut karena air dalam sel keluar ya. Nah, sementara kalau dimasukkan ke larutan hipotonis, coba perhatikan gambar yang paling kanan ya. Itu dia nanti kejadiannya berkebalikannya ya dari yang dimasukkan ke dalam hipertonik ya, di mana air dari luar akan masuk ke dalam sel. Sehingga nanti vakuolanya terisi penuh air, sitoplasma juga penuh air. Akibatnya membran sel menolak dinding sel ya. Sel membengkak karena terlalu banyak menyerap air. Nah, peristiwanya namanya turgid ya. Sementara kalau cairan konsentrasi di luar sama dengan di dalam, itu namanya isotonis ya. Jadi selnya tetap biasa aja atau normal ya. Jadi sudah jelas ya, terjawab ya. Jawabannya adalah plasmolisis C ya. Jadi bila sel tumbuhan dimasukkan ke larutan hipertonik, maka air dalam sitoplasma sel tumbuhan akan keluar ke lingkungan sehingga membran sel tumbuhan akan mengerut, akhirnya lepas dari dinding sel tumbuhan. Itulah namanya plasmolisis. Sementara bila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam sel sehingga sel tumbuhan mengandung banyak air dan membengkak. Itulah namanya turgid ya. Nah, untuk renasi itu pada peristiwa sel hewan yang dimasukkan ke larutan hipertonik, nanti selnya mengkerut ya, namanya krenasi ya. Sementara kalau untuk hemolisis itu adalah sel hewan dimasukkan ke larutan hipotonik, di mana nanti air dari luar akan masuk ke sel-sel hewan, lama-lama sel ini mengembung, membengkak dan akhirnya pecah ya, pecah hemolisis ya. Jadi kalau pada sel hewan hemolisis namanya, kalau pada sel tumbuhan turgid. Kenapa? Karena kalau sel hewan itu kan di luarnya nggak ada dinding sel ya, jadi di akhirnya sel itu pecah, itu namanya hemolisis. Kalau pada sel tumbuhan karena di luarnya masih ada dinding sel itu tidak pecah ya, jadi namanya turgid ya. Nah, untuk osmosis itu adalah peristiwa osmosis yang berlangsung pada yang kita bahas ini adalah peristiwa osmosis ya, di mana air akan bergerak dari konsentrasi yang hipotonik ke hipertonik. Itulah perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik, itulah yang disebut dengan osmosis ya. Oke ya, sudah jelas jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi soal tentang metabolisme di nomor 9 ya. Berikut ini pernyataan yang benar tentang reaksi eksergonik adalah: A. Memiliki tingkat energi yang konstan, B. Menyerap energi dari lingkungannya, C. Memiliki nilai selisih G yang negatif, reaksi tidak terjadi secara spontan. Contohnya adalah reaksi CO2 tambah H2O menjadi C6H12O6 ya. Jadi yang benar tentang reaksi eksergonik ya, apa itu eksergonik ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ kita paham bahwa ini adalah ada peristiwa reaksi eksergonik, ada endergonik ya, itu termasuk dalam reaksi metabolisme ya. Jadi reaksi metabolisme itu dibagi dua nanti ya. Jadi metabolisme itu kan reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Ada namanya eksergonik, ada endergonik ya. Kita lihat yang pertama adalah reaksi eksergonik ya, adalah reaksi yang melepaskan energi bebas ke lingkungan. Disebut juga dengan reaksi spontan karena dia tidak butuh energi, justru dia melepaskan energi ya. Dan reaksi ini terjadi pada katabolisme, contohnya peristiwa respirasi yang menghasilkan energi, bisa respirasi aerob maupun respirasi anaerob ya.
Kemudian nilai delta G-nya atau selisih G-nya adalah negatif ya, karena dia melepaskan energi bebas ke lingkungan sehingga tingkat energi akhirnya lebih rendah dibandingkan tingkat energi awal, sehingga selisih G akhir dengan G awalnya adalah negatif. Makanya dia nilai delta G-nya adalah negatif ya. Nah, kemudian untuk reaksi endergonik ya, jadi sebenarnya sudah terjawab tadi ya, itu jawabannya adalah C ya, memiliki nilai delta G yang negatif ya. Oke, kita lihat ya, reaksi endergonik adalah reaksi yang menyerap energi dari lingkungan atau reaksi yang terjadi bila ada energi. Disebut juga dengan reaksi non spontan. Kenapa? Karena dia butuh energi untuk terjadi reaksi ini. Jadi nggak bisa terjadi secara spontan. Dia harus ada energi baru terjadi reaksi. Namanya reaksi non spontan ya. Nah, reaksi ini terjadi pada anabolisme. Contohnya adalah peristiwa fotosintesis, di mana nilai delta G-nya adalah positif karena menyerap energi bebas dari lingkungannya, sehingga tingkat energi akhir lebih besar dibandingkan tingkat energi awal, sehingga selisih G akhir dengan G awalnya menjadi positif ya. Jadi untuk soal ini pernyataannya benar tentang eksergonik ya. Kalau yang A itu memiliki tingkat energi yang konstan, salah ya. Yang namanya reaksi eksoteron dan endoteron itu energinya pasti berubah ya. Kemudian yang B menyerap energi dari lingkungannya. Kalau yang menyerap energi dari lingkungannya tadi adalah endergonik ya. Kalau yang C itulah yang benar. Kalau yang D, reaksi tidak terjadi secara spontan. Tadi kan yang namanya reaksi eksergonik kan reaksi spontan ya, jadi salah. Contohnya adalah reaksi CO2 tambah H2O tambah menjadi C6H12O6 itu adalah hasil proses reaksi fotosintesis. Jadi itu adalah fotosintesis, dia adalah reaksi endergonik ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah ya itu C ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 10 tentang hereditas Mendel, hukum segregasi Mendel. Bunga ungu dengan alel P besar dikawinkan dengan bunga putih dengan alel P kecil. Kemungkinan besar akan menghasilkan 50% bunga ungu dan 50% bunga putih. Sebab perkawinan ini mengikuti hukum segregasi Mendel ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita langsung saja silangkan ya, bunga ungu alel P besar kita kawinkan dengan bunga putih alelnya P kecil ya. Jadi kalau perkawinan seperti ini sudah pastilah pada keturunannya semuanya menghasilkan genotip P besar P kecil 100% dengan fenotipnya ungu 100%. Jadi kalau di soal itu kan katanya kemungkinan besar menghasilkan 50% ungu, 50% putih, itu jelas salah, harusnya 100% ungu ya. Nah, untuk pernyataan kedua, perkawinan ini mengikuti hukum segregasi Mendel. Nah, memang ini adalah hukum segregasi Mendel ya, persilangan monohibrid atau segregasi Mendel. Ini adalah hukum Mendel yang pertama ya. Jadi di sini dia monohibrid dominan. Oke ya, jadi ini pernyataan di atas adalah salah, pernyataan di bawah benar. Salah benar jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, soal nomor 11 tentang sistem reproduksi. Salah satu pilihan untuk menilai ada tidaknya kelainan genetik pada janin adalah dengan melakukan amniosentesis. Sebab amniosentesis dapat dilakukan pada kehamilan minggu ke-14 sampai 16. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa itu amniosentesis. Nah, amniosentesis adalah prosedur untuk menguji cairan ketuban atau amnio yang ada di rahim wanita yang hamil. Prosedur ini juga dikenal dengan istilah tes cairan ketuban. Digunakan untuk diagnosis dan pemeriksaan. Amniosentesis hanya dilakukan saat ditemukan gangguan janin yang serius. Prosedur ini dapat mendeteksi adanya kelainan kromosom dan cacat bawaan serta mendiagnosis penyakit. Akan tetapi prosedur ini juga beresiko sehingga dokter akan sangat mempertimbangkan manfaat dan bahaya amniosentesis sebelum menyarankannya pada pasien ya.
Jadi cara kerja amniosentesis itu seperti apa? Jadi amniosentesis ini dilakukan di klinik dokter spesialis kebidanan atau di rumah sakit. Prosedur ini biasanya dilakukan pada trimester kedua kehamilan atau saat janin berusia 15 atau 20 minggu. Walaupun jarang, amniosentesis juga dapat dilakukan lebih awal. Batas maksimalnya adalah pada usia 11 atau sampai 13 minggu ya, karena jika terlalu dini dapat meningkatkan resiko cedera janin ya. Jadi untuk pernyataan soal ini, salah satu pilihan untuk menilai ada tidaknya kelainan genetik pada janin adalah dengan melakukan amniosentesis. Itu betul ya, sebab amniosentesis dapat dilakukan pada kehamilan minggu 14 sampai 16 juga boleh ya. Betul ya, tadi kan katanya 15 sampai 20, tapi bisa juga 11 sampai 13 minggu kehamilan. Oke, jadi jawabannya benar-benar, tapi nggak ada hubungan sebab akibat ya. Sehingga jawaban ini benar-benar tidak berhubungan, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan lagi soal ke-12, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tentang pembuahan ganda ya. Nah, pembuahan ganda pada tumbuhan terjadi pada gimnosperme dan angiosperme. Sebab pembuahan ganda, dua inti sperma masing-masing membuahi sel ovum berkromosom N dan inti kandung lembaga sekunder berkromosom 2N ya. Oke, kita lihat ya bahwasanya pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan apa ya. Pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan angiosperme saja ya, yaitu monokotil dan dikotil. Kalau gimnosperme itu pembuahannya tunggal ya. Jadi pernyataan pertama itu udah salah ya. Nah, nanti kan ada dua kali pembuahan ya, di mana sperma pertama membuahi ovum, sperma kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Itu pernyataan keduanya juga itu sudah betul ya. Jadi yang di atas salah, yang di bawah betul. Salah betul jawabannya adalah D ya. Oke, kita lihat ya konsepnya ya. Ini gambarnya ya. Ini adalah bagian daripada putik ya. Putik bagian ovariumnya. Di dalam ovarium ada ovulum, di dalam ovulum ada bakal biji ya, bakal biji itu ovulum. Nah, disitulah terdapat yang namanya sel telur ya, sel telur yang mana nanti akan dibuahi oleh inti generatif pertama, dan yang namanya inti kandung lembaga sekunder nanti akan dibuahi oleh inti generatif kedua ya. Jadi dia di situ pembuahan ganda adalah pembuahan gametofit betina dengan dua gamet jantan pada tumbuhan angiosperma atau tumbuhan berbiji. Jadi gimnosperma itu nggak bisa ya, pembuahannya tunggal dia. Nah, di mana inti sperma yang generasi pertama berkromosom N membuahi ovum atau sel telur yang berkromosom N menjadi zigot nanti jadi 2N, dan inti sel sperma atau generatif yang kedua yang berkromosom N akan membuahi inti kandung lembaga sekunder berkromosom 2N sehingga nanti menjadi endosperm yang berkromosom 3N ya. Jadi pernyataan di soal ini adalah salah benar ya, salah benar. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 13, tentang animalia arthropoda. Yang termasuk pada klasifikasi arthropoda adalah hewan ya. Pilihannya adalah 1 belalang, 2 kaki seribu, 3 udang, 4 laba-laba ya. Jadi di sini bahwasanya film arthropoda itu ada 4 kelas ya. Kelasnya ingat ya, Chami ya. Chami apa itu Chami? C-nya adalah krustase, A-nya arachnoide, M-nya myriapoda, I-nya insekta ya. Jadi krustase itu adalah udang, kepiting, lobster contohnya. Kemudian arachnoide itu contohnya laba-laba dan kalajengking. Kemudian myriapoda contohnya lipan dan kaki seribu. Dan insekta contohnya banyak ya, belalang, kupu-kupu, lebah madu, semut, nyamuk, dan lain-lain ya. Jadi kalau diperhatikan ini yang termasuk klasifikasi arthropoda ini semuanya betul ya. 1, 2, 3, 4 itu semuanya betul ya. Nah, maka udah jelas ya jawabannya kalau semuanya benar adalah E. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-14 ya, tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhannya, itu tentang stomata daun. Penyebab membuka dan menutupnya stomata adalah 1. Konsentrasi oksigen, 2. Konsentrasi CO2, 3. Ion natrium, 4. Ion kalium ya.
Oke, untuk menjawab soal ini kita perhatikan ini ya, gambar stomata yang terbuka dan stomata yang tertutup. Kenapa stomata bisa terbuka dan kenapa stomata bisa tertutup? Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi mekanisme membuka menutupnya stomata itu ada faktor yang mempengaruhi membuka menutupnya stomata. Yang pertama adalah faktor eksternal, antara lain cahaya matahari, konsentrasi CO2 dan asam absisat. Kemudian faktor internal atau jam biologis yaitu cahaya matahari merangsang sel penjaga menyerap ion K+ ya dan air sehingga stomata akan membuka di pagi hari ya. Nah, di mana konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata terbuka. Jadi kadar konsentrasi CO2 itu benar ya. Kemudian stomata akan menutup apabila terjadi cekaman air. Pada saat cekaman air, zat pengatur tumbuh yaitu ABA, asam absisat, diproduksi di dalam daun dan menyebabkan membran menjadi bocor sehingga kehilangan ion K dari sel penjaga dan menyebabkan sel penjaga mengkerut sehingga stomata menutup ya. Nah, jadi faktor internal yaitu jam biologis memicu serapan ion di pagi hari sehingga stomata membuka. Jadi dia memicu ion kalium ini masuk ya sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam hari membebaskan ion yang menyebabkan stomata menutup. Jadi sudah jelas ya jawabannya. Menutup stomata dan membuka stomata itu dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 dan ion kalium atau K+. 2 dan 4 jawabannya adalah ya C ya. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir ya, tentang animalia yaitu pelatih Helminthes estoda ya, ini kelompok cacing ya, cacing pipih ya. Nah, berikut ini adalah nama fase daur hidup Taenia saginata pada tubuh inangnya adalah pilihannya 1 sporozoid, 2 miracidium, 3 merozoid, 4 prohlotid. Nah, kita lihat ya untuk membantu kalian memahami siklus atau fase daur hidup Taenia saginata. Ini adalah siklus hidupnya ya. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari nomor 1, kita perhatikan nomor 1 ya. Di nomor 1 nih ya. Jadi Taenia saginata itu adalah cacing ya. Cacing pita yang terinfeksi ke tubuh manusia melalui mengkonsumsi daging sapi ya. Kalau Taenia solium, cacing pita yang terinfeksi ke tubuh manusia melalui mengkonsumsi daging babi ya. Jadi secara umum mereka hampir sama siklus atau daur hidupnya ya. Jadi kalau seandainya manusia yang terinfeksi ini mengeluarkan kotorannya ya, ya jadi manusia ini nanti ya di dalam tubuhnya sudah ada di prohlotid daripada cacing itu telur-telur cacing. Jadi prohlotid atau telur-telur ya itu akan keluar bersama dengan fesesnya ya. Jadi feses manusia ini mengandung telur atau prohlotid dan bila dia itu terbuang ke lingkungan ya dan dikonsumsi oleh sapi dan babi, maka sapi dan babi ini akan terinfeksi melalui memakan telur ya di dalam prohlotidnya itu atau prohlotid daripada cacing itu ya. Nah, selanjutnya di dalam sapi ataupun babi nanti dia berkembanglah telur itu menjadi onkosper yaitu embrio cacing yang terlepas dari telur yang menembus dinding usus dan beredar ke otot daripada sapi ataupun otot babi ya. Nah, onkosper akan berkembang menjadi sistocercus di otot. Jadi makanya nanti kalau manusia memakan daging sapi atau daging babi yang tidak matang, maka sistocercusnya masih hidup dan itu akan dikonsumsi manusia ya. Jadi manusia terinfeksi memakan makanan mentah atau setengah matang pada daging yang mengandung sistocercus atau telur Taenia itu ya. Nah, lalu nanti sistocercus itu akan dikonsumsi oleh manusia dan dia hidup di dalam usus ya. Nah, di usus dia akan tumbuh berkembang menjadi dewasa dan bertelur ya. Bertelur di bagian tubuhnya namanya prohlotid. Disitulah banyak telur-telur cacing ya. Lalu nanti kalau manusia ini mengeluarkan kotorannya, maka prohlotidnya ikut keluar. Di dalam prohlotid itu terdapat yang namanya telur-telur dan siklus itu kembali lagi ya. Memiliki daur yang sama seperti tadi ya urutannya ya.
Oke, jadi di sini inilah dia yang namanya telur atau prototit yang ada di dalam usus penderita yang akan keluar bersama fesesnya ya. Nah, jadi kalau diperhatikan di soal berikut adalah nama fase daur hidup Taenia saginata pada tubuh inangnya ya. Jadi dalam tubuh inangnya itu ada namanya prototit atau telur di dalam usus manusia. Jadi jawabannya itu 4 ya, 4 aja jawabannya D. Kalau sporozoid itu adalah ya bagian dari fase daur hidup Plasmodium penyebab penyakit malaria ya. Sporozoid ya kan. Merozoid itu adalah daur hidup dari Plasmodium penyebab penyakit malaria. Kalau Miracidium itu adalah daur hidup dari salah satu fase daur hidup daripada cacing Fasciola hepatica atau cacing hati ya. Jadi itu dia ya untuk penjelasan pilihan yang lain itu 1, 2, dan 3 itu salah karena itu bukan pada fase daur hidup Taenia saginata ya. Jadi yang benar hanya 4 saja, jawabannya adalah D. Oke, itulah dia pembelajaran kita untuk persiapan kamu menghadapi SIMA UI di tahun ini. Semoga kalian sukses dan lancar dalam mengikuti SIMA UI-nya. Semoga lulus di UI dengan jurusan yang dicita-citakan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.